Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBOH kali ini sangat spesial karena biasanya narasumber saya hanya seorang, tapi kali ini ada 2 orang. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan industri ayam goreng yang semua orang pasti suka dengan makan ayam goreng. Nah, sejak tahun 1979 mulailah industri ini berkembang dan maju, di mana orang-orang Indonesia itu mengenal istilah ayam goreng yang namanya apa? Fried chicken. Terus kemudian berkembang lagi muncul yang namanya Arabian fried chicken. Nah, di studio kali ini saya ditemani oleh Pak Susanto ya, yang sehari-harinya selalu menjadi partner saya kalau ngobrol soal tentang apa? Bisnis tentang apalagi produk kesehatan ya, yang belajarnya dari Harvard Medical School ya, sampai saya terperangah begitu. Kelas berat punya. Setelah itu ada juga nih sahabat kita yang lain, yaitu Pak Rusdi ya, yang sudah berkecimpung malang melintang di industri kuliner perayam-ayaman, begitu ya Pak Rusdi ya. Betul, Bu. Oke, selamat datang Pak Sus dan Pak Rusdi. Terima kasih. Di studio kami. Kita mau ngobrol nih Pak tentang perayam-ayaman. Istilahnya perayam-ayaman ya. Betul. Siapa yang nggak suka makan ayam? Saya rasa nggak ada kali yang nggak suka makan ayam ya Pak. Semua suka makan ayam. Nah, saya kepingin nih ke Pak Rusdi, karena Pak Rusdi ini kan kayaknya udah ini mahir banget nih soal tentang pakar kuliner. Sudah punya berapa outlet, kita kepingin tahu nih dari restoran yang dimiliki oleh Pak Rusdi nih Pak. Iya Bu, sampai saat ini kami itu mengelola 16 restoran. 16 restoran? Iya, dengan yang kita juga ada kemitraan tuh totalnya ada 60. 60 outlet berarti 60 outlet. totalnya. Itu dari sejak tahun berapa Pak? Itu kita berkecimpung di dunia kuliner itu dari tahun 2017. Dari 2017, berarti sudah 8 tahun ya Pak. Wah, berarti sudah tahu persis lah seleranya orang Indonesia, ya begitu ya Pak. Orang Indonesia senengnya manis, asin, pahit, udah tahu begitu ya. Yang saya seneng dari Pak Rusdi ini Bu, dia bukan cuman sekarang kan kelihatan sukses, ya kan? Tapi dia juga pernah jatuh bangun. Terutama Pak Rusdi mungkin bisa cerita ya waktu pandemi ya Pak Rusdi ya. Betul. Nah, boleh cerita sedikit nggak Pak suka dukanya ya kalau bisnis kuliner seperti apa? Kalau nggak salah kan setahu saya Pak Rusdi itu dulunya udah di C-level ya di industri retail ya. Profesional udah BOD lah Bu. Iya, udah C-level itu ya. Sedangkan kalau retail itu juga jelimet. Retail is detail kata orang-orang begitu kan. Sama kuliner juga is detail. Betul Bu, betul. Karena rasa setiap orang punya 100 pelanggan, 100 orang punya kemauan yang berbeda begitu. Pak, boleh diceritakan sebetulnya yang sekarang ini yang berjalan ini kuliner yang Bapak geluti itu kuliner seperti apa Pak? Ya, kalau saya cerita yang sekarang Bu, yang barusan kita launching itu yang terakhir adalah kava. Arabic fried chicken. Arabic fried chicken. Kava Arabic fried chicken. Kenapa masuknya ke fried chicken? Kenapa masuknya ke Arabic fried chicken, Pak? Jadi itu ada story-nya, Bu. Oke. Jadi kita biasa melakukan riset di market itu. Karena kalau kita lihat pangsa pasar fried chicken dari tahun yang Ibu tadi sampaikan dari mulai 79 sampai sekarang ini, marketnya luar biasa besarnya. Dari 2 pemain besar aja yang kita semuanya sudah tahu. Itu udah 10T. Belum pemain-pemain yang lain. 10T teman-teman, nolnya berapa ya? 1T aja nolnya 12 ya Pak? Dan itu baru, kalau tadi saya ngobrol sama Rusdi ya Bu, itu cuma 2 pemain besar Bu. 2 pemain besar. Berarti sebetulnya masih terbuka lebar buat yang mau masuk ke industri ini. Begitu. Saya tadi ngobrol sama Pak Rusdi, sempat nyesel. Saya main di produk kesehatan ya. Saya mendingan main ayam goreng kayak. Betul. Makanya industri ayam potong juga laku keras kan betul, Pak. Bu. Jadi kalau kita lihat memang industri di sini marketnya luar biasa besarnya. Sehingga industri-industri ini turun nih dari yang pemain besar 2 ini, ada pemain tengah juga bermain dan ada pemain yang kecil juga banyak bermain gitu.
no wonder ya Pak, kenapa yang jualan burger aja ada menu ayam gorengnya ya? Iya, betul. Karena ya itu pasti ada alasannya. Orang biasa jual burger, kok tiba-tiba di menunya ada ayam goreng, berarti pangsa pasarnya gede banget gitu. Betul. Dan yang saya salut tadi saya ngobrol sama Pak Rusdi ya, istilahnya dari restoran yang mewah, yang di mall-mall sampai kaki lima, sampai gerobak, sampai gerobak ada, sampai gerobak yang bawa penggorengan kemana-mana. Saya bilang dan itu hidup semua. Betul. Saya bilang wah hebat juga nih industri. Betul. Itu yang bermain, bahkan yang bermain kecil Bu, itu yang bermain gerobak. Yang kita tahu 5 merek yang terkenal deh gitu. Nggak usah kita ngitung yang kecil-kecil ya Bu ya. Itu aja 5.000 lebih loh Bu. 5.000 outlet. 5.000 outlet lebih. Wow, kalau kita lihat Pak, di kita aja di kabupaten kota itu ada 500-an kabupaten kota. Desa aja ada 83.000. Satu desa satu aja outlet gerobak aja udah 83.000 gerobak itu. Betul. Wah, itu mah pasarnya gede banget, ya kan? Dan itu masih berkembang terus, Bu. Jadi kalau saya lihat ya, saya amatin, saya karena kenal Pak Rusdi gitu, saya ngobrol sama Pak Rusdi gitu, saya jadi ngeliatin gitu. Kalau jalan ya sambil macet-macet saya ngeliatin gitu. Wah, itu kayaknya gerobak ayam goreng itu menguasai pinggir jalan. Bener, makanya kalau satu desa satu aja udah 83.000 gerobak gitu. Enggak kepikir nih siapa yang bisa manage segitu banyak, Dan ya kan? saya lihat itu di istilahnya di jalan-jalan gede, Bu. Saya bayangin gini, kayak misalnya minimarket itu kan juga masuk ke sampai kabupaten. Oh iya. Makanya saya mikir gini, ini kalau misalnya mereka berebutannya di pinggir jalan gede, ini ya. Kalau misalnya mereka masuk ke dalam, ke perumahan, itu marketnya juga masih gede. Iya betul. Dan belum ada yang garap. Betul. Nah itu menjadi peluang buat betul, Bu. Pak Rusdi ya. Betul. Karena kalau kita lihat, bahkan minimarket yang tadi Bapak sampaikan, Pak Santo sampaikan, itu sekarang aja 2 pemain besar udah hampir 50.000 outlet loh Bu. 50.000 outlet, wow. Itu kalau digabung semua, jadi kurang lebih marketnya itu sedemikian besarnya. Gitu. Soalnya setiap orang rata-rata pada makan ayam tiap hari, ya kan. Dan kalau misalnya mau menu yang paling gampang ya ayam goreng, walaupun sambelnya beda-beda ya Pak, ya kan. Itu yang menu utamanya kan ayam goreng sebetulnya ya. Saya awalnya datang ke Pak Rusdi terus ngobrol makan di salah satu di outletnya Pak Rusdi di Kafah nih. Kafah pertama ya Pak Rusdi ya. Betul. Saya kaget. Saya biasanya kan makan ayam goreng biasa. Saya nggak biasa makan Arabic fried chicken ya kan. Begitu saya makan enak. Jadi ini beda nih. Istilahnya bumbunya tuh masuk sampai ke dalam. Bumbunya meresap gitu. Oke. Jadi beda Bu. Makanya begitu saya makan itu, cuma saya mikir, wah ini bikinnya susah nih. Saya bilang sama Pak Rusdi, ini kalau saya mau jualan susah nih bikinnya. Itu ada kungfunya Pak. Ada resepnya, nggak boleh dibagi atau dikasih tahu ke Pansus nanti gitu ya kan. Nah Pak berarti sudah ada 60 outlet dari total bisnisnya Pak Rusdi untuk kuliner. Tapi produk terbarunya adalah sekarang ini Kafah. Betul. Ya Arabic fried chicken. Yang sekarang outletnya ada di mana Pak Kafah? Ada di Cibubur Ibu. Ada di Cibubur. Kalau begitu kalau dilihat ya berarti animonya besar sekali ya Pak. Marketnya luar biasa. Marketnya dan potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Nah Pak, kalau dilihat marketnya luar biasa, potensinya luar biasa. Apa nih planningnya Pak Rusdi nih? Ini kan kelihatannya kayaknya kan sekarang Pak Rusdi sama Pak Sus kan udah partneran nih. Ya kan? Jadi menjadi sebuah bisnis baru kan gitu. Justru saya tantangin Pak Rusdi Bu. Waktu saya ketemu saya ngelihat ini kan potensi. Saya bilang Pak Rusdi bagi-bagi dong. Maksud saya bagi-bagi ilmunya bagi-bagi. Kalau kemarin gua ngelmu sama lu, sekarang lu ngelmu sama Pak Rusdi gitu ya Pak. Maksud saya gitu Bu. Jadi saya bilang gini, ini kan banyak orang yang pengen buka fried chicken. Apalagi Arabian fried chicken, Arabic fried chicken yang Pak Rusdi baru kembangin nih. Saya bilang kenapa nggak kita berbagi, ya kan? Berbagi dengan yang lain, UKM terutama, untuk ikut jualan. Wow, jadi membuka peluang ya bagi masyarakat yang mau join bisa. Oke, sebelum saya ataupun kita ngobrol lebih jauh, gimana siapa aja yang bisa join? Tapi kita lihat dulu VT berikut ini ya.